Halo sahabat Badur, kembali lagi bersama saya dengan Frieda Amurta. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai masalah perekonomian elit global di dunia ini, yang dimana sekarang ini terjadinya perang dunia. Apa sih dampak ekonomi setiap orang di setiap negara ini? Kedepannya itu akan seperti apa dan bagaimana. Mari kita ulik melalui tarot pada hari ini. Oke, saya ingin membacakan hasil tarot yang keluar pada hari ini. Saya mengocokkan kartunya. Ini tidak hanya mengenai Indonesia atau Nusantara itu sendiri, tetapi semua negara yang ada di dunia ini. Pertama-tama, mengenai dampak ekonomi yang akan terjadi nantinya itu tidak stabil, tidak begitu stabil dan begitu banyak mengguncang orang. Banyak kekhawatiran yang mereka sendiri tak terbayang dan tak terpikirkan bahwa itu terjadi di negaranya mereka. Sehingga mereka harus berpikir sangat cepat dan kritis sekali apa sih yang harus dilakukan selanjutnya. Karena salah satunya yang saya rasakan, orang-orang yang mungkin bermain dengan media kripto, Bitcoin, atau apapun itu, selama beberapa tahun ke depan tidak begitu stabil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Terlebih lagi untuk orang-orang yang bekerja di luar negeri seperti di bagian Eropa, di bagian Amerika, itu ekonominya akan turun banyak sekali. Salah satunya adalah mereka berharap itu akan menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi di mana karena pacuan pada ekonomi dunia ini itu kan Amerika menggunakan US dollar untuk melakukan money currency exchange itu sendiri. Tetapi itu semua akan berubah drastis, di mana yang tadinya yang tadinya sangat menjunjung sekali pada dolar, tetapi nanti akan berubah entah ke Cina, atau mungkin ke Arab, atau mungkin ke Eropa. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi dari apa yang pernah saya dapatkan secara vision maupun secara
diskusi dengan seorang kawan yang sesama indigo, bahwa ekonomi dunia itu tidak akan stabil di sekitar tahun 2025 ke bawah. Jadi ini sudah menggambarkan sekali ya, tarot ini sendiri pun sudah menggambarkan bahwa semuanya akan sangat menggantung kapan ini akan selesai perang dunia itu. Ini akan berjalan cukup lama dan panjang. Berharap di tahun 2027, 2028, 2029, bahkan 2030 pun itu rasa-rasanya belum cukup stabil, karena masih adanya beberapa di antara mereka yang terkena dampak perang itu butuh waktu yang cukup lumayan lama untuk mereka bangkit lagi kembali ke era-era masa kejayaan mereka itu. Tetapi di sini menunjukkan orang-orang harus mulai berpikir bagaimana sih uang yang mereka hasilkan itu bisa aman. Bahkan kita yang berpikiran untuk menyimpan uang di bank pun tidak cukup aman, karena bisa saja terjadi berbagai macam hal. Mengakses uang ke ATM pun juga nggak bisa karena menggunakan teknologi. Apalagi kalau di teknologi di era perang ini pasti adanya ketidakstabilan koneksi internetnya. Karena kan untuk mengakses itu semua, apalagi ke ATM pun butuh internet untuk mengambil uang cash ya. Jadi disarankan di sini untuk menjaga keamanan keuangan mungkin tarik cash, withdraw the cash, dan simpan baik-baik di banker kalian, atau kalau zaman dulu disebutnya celengan. Nah, setelah itu yang saya rasain adalah Cina, Rusia, dan sama satu negara lagi yang saya nggak tahu ini apa, akan ikut andil kemajuan di negara Asia itu sendiri, yang mereka cukup kagumi, mereka cukup yakini bahwa ini akan menjadi the next Amerika gitu. Tentunya orang-orang atau negara yang menjadi dalang pada perang dunia itu akan mendapatkan karmanya itu sendiri, di mana orang-orang tidak lagi begitu mengindahkan negara tersebut, menggaungkan negara tersebut, ataupun mungkin tidak akan lagi sejaya dulu, karena memang sudah waktunya itu semua berbalik adanya, karena banyak kebohongan-kebohongan yang ditumpahkan, dituangkan oleh negara tersebut terhadap negara lain, yang diputarbalikkan oleh mereka. Dan ini pun juga salah satu permainan elit politik, orang-orang yang namanya cukup dikenal seperti Rothschild, seperti Rockefeller, dan sebagainya. Tetapi di atasnya mereka yang merupakan elit global politik ekonomi ini, ada lagi di atasnya mereka yang saya tidak bisa mengakses siapa orang tersebut, tetapi punya daya pengaruh yang cukup luar biasa untuk ke bawahnya, seperti para selebritis, media, semuanya seperti itu. Namun jangan panik dan jangan takut, bahwa saat ini memang tidak rasanya tidak aman, tidak nyaman. Bahkan kalau bisa dibilang adalah kalian merasa ragu bahwa
ini akan berjalan baik adanya ke depan. Tetapi ingat, karma itu tidak pernah salah alamat. Dan semesta itu sendiri pun, Tuhan itu sendiri pun yang maha gaib suci akan mengembalikan itu semua pada waktunya. Karena orang-orang yang mengalami dampak ini mungkin ada yang mereka terlalu menyombongkan diri kehidupannya segala macam, sehingga seperti dapat teguran lah tanpa disadari. Tapi ini bukan berarti serta-merta adalah apa yang saya ucapkan ini benar adanya. Kembali lagi kepada setiap individu itu sendiri. Rasa percaya kalian kepada suatu negara, apalagi suatu pemerintah, itu sudah cukup banyak menurun, walaupun adanya secercah harapan kecil. Memang ini sudah takdir dan sudah adanya garis titisan perjalanan hidup di suatu negara luar negeri sana mengalami kejadian seperti ini. Makanya pernah ada yang mengatakan bahwa Nusantara merupakan tempat yang teraman dan nyaman untuk orang-orang bisa pulang kembali dan bisa hidup sejahtera. Kurang lebih seperti itu adanya. Dan terpenting pesannya di sini adalah jaga sandang pangan papan dan uang secara cash, atau yang mungkin nanti sistemnya akan sistem barter untuk sementara waktu. Yang dulu secara kesannya tradisional itu akan kembali lagi seperti sedia kala. Terima kasih. Rahayu.